Swastiastu. Izin bertanya. Oh ya, perkenalkan nama saya Ayu Putu Gita Gayatri, biasa dipanggil Gita. Mau nanya, tadi sempat dibahas tentang upawasa, puasa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, bagaimana memaknai siwalatri di era digital ini? Karena kan sekarang itu kayak pegang HP, kalau nggak pegang HP itu kan kayak kurang gitu, guys. Jadi kalau puasa itu harus lepas dari semuanya apa bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Bagaimana kita berpuasa pikiran, perkataan, perbuatan di zaman global ini, sementara tadi dibilang anak muda sekarang, jangan anak muda, bapak aja kalau HP ketinggalan itu rasanya hidup ini hampa gitu ya, sepi. Jadi HP itu harus ada. Ada 3 hal yang dilakukan. Ya, tan rengen tadi sudah jangan didengarkan. Tuku panang talinge, tutup telinganya, nggak usah direken. Kemudian yang ketiga, mure kuning, tinggalan pergi. Atau kalau singkatnya supaya adik-adik gampang, ketika ada sesuatu yang tidak enak mengganggu puasa kita di zaman kali ini, lakukan K3. K3 bukan K3 apa namanya tentang kesehatan itu ya, keamanan itu ya, bukan. K31 itu adalah kenyemin. Kenyemin itu bahasa Balinya apa? Senyum aja. Ada kata-kata senyum, oh ya gitu aja. Kemudian yang kedua adalah kelidin. Kelidin itu hindari atau alihkan pembicaraan itu. Yang keempat adalah kalahin. Kalahin itu tinggalin, ditinggalkan. Ya. Ada tambahan, Bu? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gede, tadi sudah disampaikan secara luas. Memang demikian, mungkin hanya menambahkan barangkali titik fokus sedikit di upawasa pada saat siwaratri besok begitu. Bagaimana kita yang sulit untuk lepas dengan HP ini merupakan suatu, tadi dari awal juga sudah disampaikan, merupakan suatu pilihan kita di dalam melaksanakan, katakan untuk upawasa besok seperti itu. Nah, ini pilihan kita mau melaksanakan dengan lebih baik begitu, lebih berkualitas, ya untuk sesaat kita selama introspeksi atau upawasa itu, ya kalau memang tidak diperlukan sebaiknya mungkin memang kita tidak dulu kalau hanya karena untuk main-main dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kepentingan misalnya ada tugas sekolah dan sebagainya, ya bagaimana lagi. Tapi itu kembali ke pilihan. Begitu. Di agama kita kan enggak ada wajib kalau puasa harus betul-betul meninggalkan ini dan itu. Nah, memang kalau supaya kita bisa melaksanakan introspeksi, katakan di dalam saat upawasa ini baik, ya mestinya menghindari berpuasa, menghindari dulu pada saat itu tidak menggunakan atau tidak bermain-main dengan HP. Gitu aja sih. Saya kira tidak ada di Hindu ini memaksakan. Jadi pilihan kita kepingin melaksanakan seperti apa supaya kualitas upawasa kita juga baik, begitu saya kira. Terima kasih. Oke, sukses. Angku ada? Oke, gitu ya kita ya. Jadi benar Bu Penny bilang tadi, Bu Wangi bilang tadi, kembali kepada diri kita. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Davina Putri, biasa dipanggil Ayu. Saya mau tanya, saat Hari Raya Siwaratri kan tidak selalu libur atau libur lah gitu. Terus bagaimana cara kita agar kita tuh dapat melakukan catur berata Siwaratri saat kita sedang beraktivitas di luar rumah, sedang sekolah atau bekerja gitu. Terima kasih.
Nah, pertanyaan kembali, libur bagaimana kita melaksanakan Tribrata Siwaratri, kan begitu. Bukan catur ya, Dek ya, Tribrata. Jadi monobrata seperti tadi sudah Bapak katakan, kalau Lubdake itu kan digambarkan memang dia benar-benar menyepi, benar-benar berada di tengah hutan. Kalau di dalam sekarang ini kan Bapak sudah dikatakan Jagre itu terjaga, kita eling dan waspada, ingat dengan jati diri, ingat dengan tugas, ingat dengan kewajiban kita. Sambil sekolah ya ingat aja di sekolah itu apa kewajibannya ketika sekolah. Ketika bekerja apa kewajibannya, lakukan itu. Itu dengan pekerjaan. Eling juga dengan diri kita ketika kita dalam bekerja atau berbuat, berkata di sana juga diingat juga. Kita jangan berkata yang menyakiti hari orang, anu duwege karam wakyam tadi. Kata-kata kita jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyinggung orang lain. Kan ada 4 hal dalam pengendalian perkataan ya. Sarasya Muja Sloka 75. Nihantan ujara kene, ujar ahale, ujar apergas, ujar mitya, ujar pisune. Ada 4 hal kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Ahal itu kan kotor. Jadi kebun binatang itu keluar semua kalau ngomong mek koncone. Ya, kebun binatang tokno kabeh. Ujar ahal, ujar apergas, membentak suara kasar, keras, bengok-bengok tok, mau njaluk tulung ya bengok-bengok. Kemudian ujar pisune, tidak memfitnah, kemudian ujar mitya, tidak berbohong. Jadi itu dikendalikan ketika kita bekerja. Jadi pikiran perkataan kita dikendalikan ya. Tetap adalah intinya adalah pada Jagre itu, ketika kita sadar, eling dan waspada, pasti perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita akan terkendali ketika kita eling ya. Jadi tidak harus menyepi ke seperti Lubdake kita bekerja, tidak bisa. Jadi bagaimana puasa itu kita tidak mengganggu orang lain. Kono ojo makan ngarepku aku poso, ya enggak, ya percuma. Justru mereka itu kita menjadi semakin mantap oleh godaan-godaan itu gitu, tidak anggap godaan itu hak dia gitu loh. Biasa ya Dek ya. Jadi ingat Mbak Ayu, tetap kita harus, kuncinya adalah kita eling dan waspada. Zaman sekarang ini kan tidak bisa puasa mengenakan apa namanya monobrata, ditakut sampai bosnya menang juga disawat sampai bosnya nanti. Ya kita ngomong, tapi ngomongnya yang bagus-bagus tadi. 4 hal dihindari ngomongnya. Pikiran juga dikendalikan, jangan memikirkan 3 hal. Pengendalian pikiran kan ada 3. Prawer tianing mana rumun jarakene telu kuehanya. Tan adeng kiring grebianing lem, tan krodo ring sarwa satwa, rima mituh riano ring karma palo. Tidak iri hati dengan milik orang lain, tidak marah dan benci dengan semua makhluk, tidak mengingkari karma pala. Kemudian perbuatan juga kita kendalikan, ada 3 jumlahnya. Nihantan ulah kena, sio mati-mati mangga hal si paredare. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak memperkosa, tidak melakukan hubungan yang bukan dengan muhrimnya, tidak dengan pasangannya. Itu perbuatan ya. Itu jadi kuncinya eling, sehingga kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan kita pasti akan terjaga. Kita tetap melakukan aktivitas. Kan sekarang enggak bisa. Kita harus menyepi, Pak aku libur. Syukur-syukur kalau bisa libur ya di rumah. Tapi kalau kita cuti, kita entek tidur ya sudah, kita bekerja, tetap kita lakukan. Tadi udah pilihan, boleh puasa setengah hari, boleh kita ngambil jangan puasanya aja, silakan gitu ya. Mungkin itu Ayu. Adik Tika, mana Adik Tika? Ya. Mengenai Brata Siwaratri, apakah seorang berhak mendapatkan pengampunan dan kaitannya dengan karma pala? Karma pala itu kan causal law atau sebuah sebab akibat. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau dalam nasihat-nasihat Hindu, nasihat-nasihat Bali itu mengatakan alaulah haletinemu ayu kinarde ayu pinanggi. Buruk kita lakukan alaulah, kita mendapatkan keburukan. Baik kita lakukan, kebaikan pun yang kita dapatkan. Malahan kita berbuat baik pun kita bisa mendapatkan buruk, ya enggak? Pernah enggak begitu? Ingat,
Ketika kita berbuat baik, tetapi keburukan yang kita dapatkan, itu pahami bahwa kita sedang menerima karma atas pahala masa lalu kita. Ingat ya, kita mengenal apa? Sancita karma wasana. Perbuatan kita dulu, tapi sekarang kita nikmati pahalanya. Ingat itu. Mungkin kita sedang membalas karma baik yang pernah kita terima sebelumnya, tapi belum sempat kita balas. Sekaranglah kita balas, sehingga apa? Perbuatan baik kita itu tidak dapat balasan baik. Loh, kita malah difitnah, kita malah dipaitu, kita malah diapakan gitu loh. Ingat, sehingga apa? Kita saat dengan demikian, kita akan terus berbuat baik. Kita tidak akan berhenti untuk melakukan kebaikan itu. Karena dengan demikian itu, akhirnya apa? Hutang kita kepada orang yang berbuat baik dulu itu sudah dihapuskan, sudah terbayar oleh perbuatan baik kita yang kita dapatkan keburukan tadi. Karena apa ini penting Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Salah satu syarat untuk mencapai moksa ketika kita sudah tidak punya utang. Ingat, kita kan punya 3 utang, Trirena, Dewa Rena, Pitra Rena, Resi Rena. Dewa Rena kita bayar dengan Dewa Yatnya dan Buta Yatnya. Resi Rena kita bayar dengan Resi Yatnya. Kemudian Pitra Rena kita bayar dengan Pitra Yatnya dan Manusia Yatnya. Itu membayar hutang. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, tapi keburukan yang kita dapatkan, ayo kita terus berbuat kebaikan, jangan mencoba untuk membalas dengan keburukan juga. Oke. Ya. Nah, kaitannya dengan karma pala sudah saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita kok. Akan kembali kepada diri kita. Sekarang kita berbuat baik, ingat pahalanya kan ada 3 karma pala, sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Prarabdha karma pala itu perbuatan dulu sekarang kita dapatkan. Ya, sancita ya, benar ya. Sancita itu perbuatan dulu sekarang kita dapatkan. Prarabdha karma pala, sekarang kita berbuat, sekarang kita dapat. Kemudian kriya mana karma pala, sekarang kita berbuat, nanti kita dapatkan. Itu harus kita sadari. Nah, oleh karena itu, hukum karma pala, apakah seorang berhak mendapatkan pengampunan? Pasti ketika kita berbuat kebaikan. Bapak kutip salah satu sloka di dalam kitab Manusemerti, Adhyaya 11 sloka 231. Itu mengatakan bahwa kritwa papam hisam tapya tasmat papat pramucate naiwam kuryam punariti niurite puyate tusah. Ketika seseorang telah berbuat dosa, berbuat salah, kemudian ia menyesali perbuatannya itu, serta berketetapan hati untuk tidak melakukannya lagi. Setelah dia menyesali, dia mengakui, dia tidak melakukan lagi. Kemudian senantiasa berbuat kebaikan, maka Tuhan akan melebur semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ya, gitu ya, Dek. Jadi karma pala itu adalah hukum yang abadi. Percaya enggak percaya, pasti akan dialami, pasti akan dilakukan. Tinggal apakah pahalanya sekarang, apakah pahalanya besok. Kan begitu. Kalau mau pahalanya sekarang, Adik ngambil api cublas tubuh badannya kerasa sakit, itu langsung pahalanya. Kalau Adik sekarang mau nabung rajin, besok diterima, ya itu pahalanya besok, tidak sekarang diterima. Nanti deposito masukkan, itu kan tidak bisa diambil sekarang, nanti setahun baru dapat, gitu loh. Ya gitu mungkin ya. Ya, Dek, kita jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, sekalipun perbuatan baik kita itu tidak mendapatkan balasan yang benar.
tidak mendapatkan balasan yang sesuai yang kita lakukan. Ya. Ya, di dalam saya lupa saras tamu saya 317 kalau tidak salah. Sebentar. Supaya lebih yakin. SC 317. Ya, benar, maksudnya 317. Matangian subo karmo tikang prihen. Ya diapen papo karmo ulahaning wang rikite. Jadi oleh karena itu perbuatan baik harus kita lakukan, sekalipun perbuatan buruk yang kita dapatkan. Ya, ulah sang sadu juga pamala sante. Perbuatan baik juga kita lakukan untuk membalas perbuatan buruk dia. Hayo amala sering papo karmo apan ikangwan mayun gumawang kapapan pawakning papo ike. Ketika seorang membalas keburukan dengan keburukan, sesungguhnya dia sendiri adalah orang yang buruk. Paham maksudnya? Ya, kita jangan membalas keburukan dengan keburukan, balas dengan biarkan saja, toh akan kembali juga kepada yang bersangkutan. Karena kita membalas, ya kita juga akan dapat balasan. Oh, kita berbuat jahat juga kok, kan begitu ya. Jadi sekali lagi, hukum karma pala ini hukum abadi, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihianati. Mau yakin, mau ndak, percaya ndak, wis pasti akan dapat. Ya, itu ya Mbak Tika, ada tambahan? Bu? Engku? Pun? Ya demikian Mbak Ika, terima kasih ya, Mbak Ika. Tangan anak-anak luar biasa. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka untuk sesi tanya jawab juga kita akhiri nggih. Kita selesaikan. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di sini. Marilah kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Kepada Romo Mangku, monggo ditutup dengan doa. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, anak-anak semua, untuk mengakhiri Dharmatula pada malam hari ini, mari kita tutup dengan puja Paramasanti dengan sikap asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha pranayama Karasudana Om Sudamam Swaha Om Ati Sudamam Swaha. Sikap Anjali Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik semua jangan beranjak dulu, mari kita sesi foto bersama. Di sini. Cepat semakin baik. Matikan.